Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, NIM D1B1 17152. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu College. Kali ini saya sedang berada di perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Desa Ngapawali, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Pengamatan ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan praktikum teknologi budidaya tanaman, perkebunan, dan industri. Tanaman kelapa sawit dengan nama latin Aloes guineensis Cha merupakan tanaman perkebunan yang banyak terdapat di Indonesia, baik pada perkebunan besar maupun perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit di Desa Ngapawali, Kecamatan Kolono Timur memiliki luas lahan yaitu 15 hektar. Kelapa sawit sangat bermanfaat mulai dari industri makanan sampai industri kimia. Namun, meskipun memperoleh predikat sebagai komoditas ekspor yang penting, tapi perkebunan ini juga tidak terlepas dari masalah-masalah pengelolaan. Morfologi tanaman kelapa sawit. Akar terutama sekali berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas permukaan tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dalam tanah. Batang kelapa sawit tumbuh tegak ke atas dengan diameter batang antara 40-60 cm. Daun pertama kelapa sawit yang tumbuh pada stadia bibit berbentuk lanset, kemudian tumbuh daun berbelah dua dan menyusul bentuk daun menyirip. Pertumbuhan pelepah daun mempunyai filotaksi 1/8, yang artinya setiap satu kali berputar melingkari batang terdapat 8 pelepah daun. Produksi daun per tahun tanaman dewasa dapat mencapai 20-24 helai. Secara umum, bunga jantan dan betina berukuran besar. Bunga terletak di antara pelepah dan terlihat terhimpit. Tandan bunga jantan dan betina tergolong pendek sehingga posisi bunga terlihat terhimpit di antara pelepah. Kepala putik bunga betina yang sedang resesif berwarna kekuningan, berlendir dan mengeluarkan aroma. Buah kelapa sawit termasuk jenis buah keras atau drupe, menempel dan bergerombol pada tandan buah. Jumlah buah per tandan dapat mencapai 1.600 buah, berbentuk lonjong sampai membulat. Panjang buah berkisar 2-5 cm dan beratnya sampai 30 gram. Baiklah, kali ini saya sedang bersama dengan petani dari perkebunan kelapa sawit. Atas nama siapa? Basrin. Baiklah, di sini ada 10 pertanyaan yang perlu Bapak jawab. Yang pertama, apakah masih melakukan budidaya perkebunan secara modern atau masih tradisional? Kalau di sini kebanyakan tradisional. Kalau untuk sejarah pembukaan lahan dari perkebunan kelapa sawit ini, apakah pernah ditanami dari tanaman lainnya sebelumnya? Kalau sebelumnya di sini pernah ditanamkan jambu mente. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, teknologi apa saja yang digunakan saat pembukaan lahan? Kalau teknologi belum ada sebenarnya masuk. Kalau traktor belum dipakai sih. Kalau saat pengolahan tanah, apakah sudah menggunakan teknologi? Belum. Sama saja. Kalau untuk bibit atau benih yang dipakai dari kelapa sawit ini, hibrida atau masih lokal? Hibrida. Ada apa lagi? Karyawan teman dari luar yang menawarkan bibit unggul yang dipakai sini. Jadi di sini sekitar 2 tahun, 3 tahun sudah berbuah karena dipakai bibit unggul. Teknologi yang digunakan saat melakukan penanaman belum ada ya? Iya, belum ada. Karena masih melakukan penanaman secara tradisional. Iya, betul sekali. Untuk pemupukannya pakai pupuk kimia atau organik? Kalau di sini kebanyakan kimia, Jenis yang dipakai? pupuk NPK. Kalau teknologi yang digunakan saat pengendalian OPT? Tradisional. Teknologi yang digunakan saat panen apa saja, Pak? Kalau sekarang kan kita lihat juga posisi tanaman masih pendek dari tanah, masih bisa dijangkau. Kebanyakan kami menggunakan parang. Oke. Untuk kendala terbesar yang pernah dialami apa saja? Kalau sebelum-sebelumnya itu kebanyakan sih binatang, babi datang merusak buah. Terus bagaimana metode yang digunakan untuk mengantisipasi kendala tersebut? Kadang kita
menggunakan, di sini kan ada karyawan, ada yang piket menjaga kadang perharinya. Jadi ya mereka pintar-pintarnya mereka untuk menjaga, mengusir.